sekarang lagi ada di bengkel Legend. Ya, bengkel Legend Jimny. Sesuai sama video kemarin kita. Yes. Bakal janji ngeliput langsung bengkelnya MMC ya. Sejarahnya bengkel MMC. Dan sebenarnya bengkel ini bukan bengkel Jimny, di awalnya. Katanya yang ngeracunin jadi bengkel Jimny akhirnya Jeep juga. Ini majalah Jeep kan? Katanya menulis ya. Jadi awalnya kayak gimana? Kita langsung nanya ke jagoan-jagoannya. Ini terima seketirnya MMC nih. Halo, ada Om Dennis, Om Eko, sama Om Daniel. Halo Om. Nih kalau ngomongin MMC nggak bisa lepas dari 3 orang ini nih. Iya, tapi teman-teman taunya hanya Om Dennis sama Om Daniel. Padahal yang tengah ini juga salah satu yang awalnya Awal bikin MMC ya? Iya. Ada 2 nih. ada Om Bapak Eko. proklamasi ya. Om semua nih. Om semua. Om, ceritain Om. MMC itu awalnya gimana sih sebenarnya? Awal pertemuannya nih, berdua nih gimana? Ya udah. Bahas masa lalu dikit sih nggak apa-apa gitu. Ya ini mau nggak mau terpaksa selalu. Terpaksa loh kan. Jadi begini, waktu tahun 99 itu gua pacaran sama adiknya Bung Eko. Oh, begitu. Temen lagi. Ini ada itu apa gimana? Jadi Cinta lokasi zaman kuliah sebenarnya. Oh, gitu. ya gitulah. Iya, Jadi Dia anak senior sebenarnya dulu. Anak SAS. Ya. Senior All Star. Jadilah pertama kali gua ke tempatnya rumah Bang Eko kan, jemput kan. Ya belum kenal sama Bang Eko, ya belum kenal. Cuma melanong aja ke rumah. Udah ke rumah mau jemput Adiknya? adiknya. Oh, oke. PDKT coy. Ya kan? Terus habis itu ya gue udah bawa sidekick gue yang hitam itu dulu lah, sidekick offroad itu kan. Bawa sidekick, terus habis itu datang, itu pun pas datang juga gue diledekin ya sama dan teman-temannya karena berhubung di rumahnya sekretariat ISC dulu. Oh, kan dulu saya sekretariat ISC, Indonesia Tire Club. Oh, Sana. Tire Club. Jadi pas teman-teman pada kumpul, lagi utak-atik mobil, dia datang langsung. Waduh, Set, bang parkir seenaknya set di depan mobil saya. Ini siapa nih orang gitu? Langsung masuk ke dalam, dia kucuk nih siapa? Anak saret bukan ya? Iya, anak salet bukan kok. Mobilnya kok sidekick gini kan zaman saya zaman dulu saya nggak kepikiran itu sidekick itu keren. Ya sudahlah gitu kan. Oke, lanjut. Langsung dia kenalan, masuk ke dalam. Adik saya bilang, kenalin nih Mas, ini saya. Oh ini. Pacar, Oh. pacar saya. Oh, oke, baik. Udah. Tapi semenjak itu kita masih belum ngomongin mobil, masih ngomongin biasa ya istilahnya. Begitu basa-basi lah. Basa-basi kan. Ntar nonton kan? Harusnya nonton dia. Panjang nih kayaknya. Ini panjang nih kayaknya. Oke, lanjutnya lagi, terus habis itu ya sebenarnya gue sama Daniel kan seneng jalan kan, seneng Udah jalan main bareng cross berdua. country gitu kan. Terus cuman ya gue sama dia juga sama-sama, misalnya ya mobil offroad ya bukan berarti harus kotor terus-terusan gitu loh. Ya akan baiknya kalau mobil itu bersih kan, misalnya karena bersih itu kan dulu kita mikirnya lebih ke teknis sih, misalnya kalau bersih kan kalau ada yang rusak jadi lebih kelihatan, lebih gampang dicek apa gitu loh kayak gitu. Nah terus sama waktu itu ngeliat mobil si Bang Eko ini nih, startnya dari luar kok ya mobil kinclong banget ya, bersih banget, lihat dalam buset sampai kayak gini. Penasaran karena dulu setengahnya gue nih berpikir bahwa Lu paling wah bersih. mobil gue udah bersih karena gue tiap mobil offroad gue punya alat steam, mobil kompresor gue bersih ya kan, itu udah bersih lah mesin gue misalnya gitu. Sampai gue ngeliat pas lihat dia nih, gue penasaran, Bang coba Bang lihat Bang, pengen tahu mesinnya kayak apa sih mobil kalau kinclong begini. Pas dibuka, wah hampir jatuh pingsan gue. Ya itu mobil mesinnya dia lebih bersih dari mobil di showroom. Oh gitu. Ya kan? Bersih gila mampus, udah parah nih, bersih gila deh. Ya udah, terus dari situ itu mulai dari ngobrol-ngobrol, jadi nanya gimana sih Bang bersihin mobil bisa sampai begini, kayak gini. Padahal mobil dipakai juga sama dia gitu kan, sehari-hari kan. Kok bisa begini gitu-gitu. Sedangkan gue begini, jadi saling sharing-sharing gitu, misalnya berbagi. Barulah jadi gue banyak belajar nih sama Bang Eko nih tentang gini-gini. Misalnya gue di training lah sama Bang Eko lah misalnya kan. Lu begini caranya, begini. Oh oke. Oh ternyata gue ketinggalannya banyak gitu. Misalnya gue pikir gue udah bersih, ya ternyata gue gak ada apa-apanya ini ya. Gitu. Oh begini. Ya udahlah, jadi dari situ mulai geser-geser ya, misalnya ide gitu.
bang ini kalau begini bisa jadi duit kali ya? Nah itu waktu itu Misalnya ibarat gitu kan. ide kita tuh Hmm. bisa nggak jadiin duit nih ceritanya. Dia ngomong, oh bisa nih kayaknya, kita bikin yuk maksudnya. Nah, tapi khususnya mesin. Kita mainnya mesin sama kolong, kaki-kaki pokoknya. Jadi Iya. detailing di bagian mesin dan bagian kolong. Kolong. Iya, Kolongnya. untuk kita. Nah, terus udahlah kita coba nih di awal perjalanan kan. Waktu itu kita base camp di Banda Indah ya. Bunda Indah. Nah, tapi bersama dengan Daniel juga nih. Cuma Daniel tetap di jalurnya dia. Lu dulu apa? Video ya, Den? Gua jualan VCD bajakan. Itu nggak ada yang tahu kan? Nah, Ya udah. tapi karena gue sering jalan sama Dennis aja, terus gue dulu belum punya mobil 4-wheel drive, jadi dulu naiknya sidekick sama Dennis. Pada saat itu belum. Masih belum, ini masih Ya, cuma teman jalan aja lah. Tapi udah arahnya udah di Suzuki dari zaman dulu. Iya karena Iya. dia pakai Karena pakai sidekick. Suzuki. Nah, Sidekick. berjalannya waktu kita mulai berjalan nih. Ya kita moles mesin-mesin sampai moles apa kita? Tangki radiator, Iya. set belt rally kita bersihin. Pokoknya barang-barang atau bagian-bagian dari kendaraan itu yang Kebanyakan loh. sering banget. Entar dulu Sampai di mana tadi? Barang-barang misalnya yang bagian-bagian dari mobil yang sebenarnya orang lain nggak kepegang mungkin ya, nggak bersihin atau bagaimana gitu. Kayak misalnya dulu kan misalnya orang oke detailing tuh apa sih? Bos kaca, bodi, pelek, Udah selesai. mesin tadi resmi, ya. Kita nggak mau bikin gitu lah. Akhirnya ya udahlah kita coba bagian yang orang lain nggak mau pegang lah, mesin, kolong, oh mungkin ya udahlah itu aja kita coba di situ gitu loh. Jadi lebih kita konsen di situ gitu loh, dan berbagai partnya itu sampai istilahnya ya namanya juga baru awal gitu ya, kita nggak mau sono kan. Itu mulainya sampai ini orang cuma bersihin tabung wiper doang, tabung reservoir radiator doang. Kipas radiator. Ya Allah, itu udah di ini, bersihin ini gitu loh. Nah itu cuma berlangsung terus ya sampai akhirnya oh bisa dari pihak tablet otomotif itu Ya. nyamperin kita tuh Nah, bagaimana ya itu berarti agak lupa tuh sejarahnya. kalau itu dari si Iman kok dia lupa. Iman Firman kalau salah lupa. Oke. Dia tuh teman main saya di Waras. Oh, yang Ada Waras. mobil. Dia pas kebetulan dia lihat mobil saya nih yang Starlet. Nah kebetulan, tapi dia langsung mereferensi ke temannya lagi nih. Oke. Si Mbak Emma ada dia? Mbak Emma. Oke. Mbak Emma. Mbak Emma. Nah itu waktu itu kita ditanya nih, nama bengkelnya apa? Nggak ada nama bengkel kita ya. Maksudnya kita rumahan doang katanya. Orang cuma di rumah doang, boro-boro. Oh, di rumah aja. Cuma di rumah, misalnya gitu kan. Nah, akhirnya yaudah Mas, yang mana Mas belum Om ya? Mas, Betul tuh, semua serba mas. Sebab Mas. Oh, masih dipanggil Mas, baru. Nanti nama gampang. Saya yang buat namanya ya. Oke, Mbak. Ya. Perjalanan waktu udah tunggu. Kapan keluar ya? Nah, Pas keluar namanya, woi, mana kursi Cilom? Wah, boleh juga nih namanya. tahun 2001 tuh. 2001. 2001. Oh jadi Ada mesin silam, Iya. jadi disingkat MMC. sekarang. MMC. Oke. Nah. kalau boleh difabrikin dari tahun 99 Om Eko sama Om Dede ketemu, Om Eko sama Om Dede ketemu, jadi akhirnya malah buka usaha Ya. detailing Iya. dan di tahun 2001 diliput sama Kabel Otomotif. Kabel Otomotif. Sama Emma itu. Mbak Emma itu. Nah, alhamdulillah di tahun itu kita udah mulai ya boleh kita baik pelanggan ya sebenarnya. Iya. Pelan-pelan kita selalu bilang terima kasih sama Mbak Emma. Iya. Karena udah secara langsung kan udah mengangkat kita nih. Hmm. Kan kayak dulu kan kalau nggak ada master orang otomotif kan ditutup ya. Iya. Gak bisa deh, pokoknya kalau nggak ada dari Gramedia nggak bisa. Udah lah, nggak bisa, semua. Nah dari situlah kita terus mulai dari mobil mewah di kompleks sama di Menteng gitu deh. Iya, mana-mana. Menteng. Jadi kita udah mulai dari rumah ke rumah gitu loh. rumah dan Musim. kita beli peralatannya komplit mendekati salon profesional. Oke, Iya. Tapi door to door. Door to door kita pakai anak buah 2, 3 bahkan kita nambah 4. Kita bawa mobil sendiri sama-sama. Cuma kalau misalnya ada trouble ya kita udah ada teman nih, ceritanya siapa namanya? Bang Eki ya? Ya pokoknya ada deh temen yang mana nih, maksudnya teman apa nih? Teman kalau gua ngapar mesin. Oh iya. Ya kita kan juga perusahaan operator. Oh iya.
Pernah juga. Pernah karena kita kan kita nggak tahu, kan? Nah, maksudnya saya kira tuh alternatif terkena air kimia pun mungkin saya pikir tidak apa-apa kan. Ternyata emang itu tidak boleh sebenarnya. Udah pada kira ada beberapa yang kena sebenarnya. Tapi ya kita ganti waktu itu. Nah, itu jadi salah satu knowledge juga tuh kalau iseng-iseng mau bersih-bersih mesin. Ya, yang penting pengapian. Hati-hati, Alternator, delco ya. Iya, jangan Sama Iya, yang listrik-listrik ya. Mungkin jangan. Nah, itu salah satu info tips dari Ya. Eko juga nih. Nah, berarti fast forward sedikit ya. Berarti dari proses detailing apa segala macam, akhirnya mulai banyak ke Jimny itu gimana ceritanya? Itu kan dari 2001 ke 2004 ya? Sama dia. Nah, iya. Oh, Kita kan di bengkel mana kan? Ya mulainya gini sih 2001 itu pas diliput saya tuh beli Jimny pertama kali. Oh, jadi Om Daniel dulu ada beli Jimny. Iya, yang racunin dia, Racunin bener dia. dari Om Daniel. Oke. Ya itu cuma atas pertimbangan dulu karena ya juga belum cukup makan lah ya kasarnya. Mampunya beli Jimny. Tadinya udah kepikir banyak opsi-opsi mobil 4x4 lain. Tapi ya udah cukupnya itu beli itu. Nah untuk cuma supaya bisa jalan karena supaya nggak usah nebeng mobil Dennis aja gitu. Oh, ya. Dari tahun 95an jalan. Nah itu saya selalu nebeng dia. Nah, Terus jadi ya pengen punya mobil sendiri aja juga gitu. Oke. Yang 4x4 bisa jalan juga gitu. Jadi tahun 2001 itu pas mereka diliput masih spesialis untuk detailing mesin. oke. Nah, saya beli Jimny. Nah, Tapi udah nggak di sini Om? udah enggak. Udah mulai enggak? Udah pulang. udah obat. Ya udah terus jadi semenjak itu terus saya juga mikir-mikir pengen usaha lain apa saya ngusulin tuh tahun 2001 itu gimana kalau saya kan senang bongkaran sendiri saya ini kalau sambil ini detailing saya juga suka bantuin kalau ada trouble di mesin karena saya lebih ngerti terus ya udah kita akhirnya mereka pindah kemari ya ke Pejaten ini dari Sini, 2002 atau 2003 ya? 2001 akhir kayaknya. Iya, ke 2002. Jadi pas mereka pindah ke sini tempatnya lebih gede, ada station kan. Nah jadi kita sekalian mulai untuk secara teknis juga deh, mulai utak-utak ini gitu Udah loh. bikin divisi. Ya jadi tadinya kita masih kebagi dua, ada detailing Dennis sama Mas Bang Eko yang pegang, saya sama Mas Resi. Oh, Resi yang sekarang ada Ya. Galaxy Talks ya. Iya. Ya, Ada itu ya? Abang Resi. Jadi Itu saya dia salah satu tim yang ya Oh, buatan kita juga. saya berdua yang pegang urusan turun mesin, mau tune up, mau kalau betulin ada apa sama Resi. Nah semenjak itu udahlah kita berempat di situ. Ya, mulainya MMC jadi benar-benar apa bukan detailing lagi ya, jadi udah mulai itu dari situ. udah campur tuh. Campur. Jadi istilahnya udah dari ini jadi udah mulai mixnya juga jadi misalnya gini udah mulai turun ke sini. Ya, kita kerjain. di detail. Ya. Udah otomatis detail. Sampai sekarang gitu. Ya. Berarti yang gitu. tadi saya sempat lihat di dalam ada spare part mesin yang lagi bongkar dan udah seperti baru itu lagi Ya. ke mesin. Iya, Iya, betul. Itu prosedur yang dibikin Itu dari udah- tahun 2001. Itu prosedur kita. Yang disempurnakan terus saja gitu. Jadi cara kita turun mesin selain cuma turun mesin sekedar teknisnya dibetulin, kita juga rebuild bagian luarnya, kita cat ulang bloknya, kita gosokin semua part yang warna besi apa semuanya itu dengan prosedur yang sama gitu. Iya. berarti nggak ninggalin konsep MMC-nya itu. Betul. Sama sekali. Sama sekali nggak ada itu. Itu ada terus sampai detik ini itu. Oh gitu. Ada terus. Mau kerjainnya kolong, mau mesin, itu whatever deh. Keluar film langsung. Nah, betul. Om Dennis, Nah, ini kan nggak cuma ngerjain, berarti kan nggak cuma ngerjain rebuild mesin dan ngerapin body ya. ya, Saya kan kalau ngeliat Om Dennis banyak modifikasi Jimny nih. ya. Mulai dari apa sampai apa sih Om yang dikerjain di MMC? Oke, Kalau jadi modifikasi? gini, kalau misalnya modifikasi dalam artian kata berarti kan dia spesifik lebih arahnya ke off-road berarti ya? Off-road ya berarti kan? Off-road itu sebenarnya kalau mau diurut-urut ya, misalnya kalau dari mesin ya ada beberapa part yang kita bisa upgrade dari mesin F10 itu. Oke. Tapi sebenarnya lebih intinya lebih beratnya kayak misalnya orang datang nih bawa mobilnya, oke.
oke ini mau dipakai apa? Oh mau dipakai off-road. Saya misalnya ini newbie, benar-benar newbie, bukan sekedar baru pertama kali punya Jimny, tapi bahkan mungkin belum pernah off-road. Misalnya gitu kan, misalnya saya bisa gitu. Oke, biasanya umumnya yang gua lakukan adalah gua kan bertanya balik dulu. Oke, sekarang ini mobil ini dalam keadaan seperti ini, apa adanya sekarang, two-wheel drive, katana begini, polos begini, udah pernah dicoba off-roadnya belum? Ya belum pernah, kan mobilnya cuma two-wheel masih begini, belum dimodif segala Pak. Coba aja dulu, ya kan? Coba aja dulu. Sampai batas itu mobil stuck lah misalnya, stuck deh. Terus habis itu atau bukan sekali stuck doang. Oke, cobain dulu, misalnya bukan sekedar stucknya, tapi misalnya off-road itu kan lain-lain nih. Kategori off-road menurut orang kan beda-beda gitu loh. Nggak semua off-road itu kan misalnya sampai udah wincingnya sampai seberapa mengerikan gitu kan. Kan kadang-kadang ada orang yang sebenarnya cuma berpindah dari jalan aspal ke jalan yang non aspal ya sudah bisa disebut off-road, tapi mungkin datar-datar, mungkin gagal pikir bagaimana. Buat dia mungkin itu udah seneng, buat dia udah off-road gitu kan. Ya, nah itu nanti berpengaruh terhadap modifikasi yang kita istilahnya saranin lah. Saya kasih pendapat bisa berpengaruh terhadap itu gitu loh. Nah, tapi biasanya yang umum yang pertama kali harus dilakukan adalah ya at least seluruh engine bay itu di dalam ruang mesin itu sehat dulu deh. Seadanya sehat aja dulu deh dengan saya bisa katakan begitu, saya bilang itu minor upgrades ya. Minor upgrades itu misalnya contoh nih, ini juga kalau orangnya misalnya perlu ya, contoh brake booster. Oke, waktu itu kan standar katana itu kan non booster master top, remnya keras, kan? Ya kadang-kadang kalau gawat kita butuh rem yang istilahnya quick reaction ya, Pak, berhenti jangan tahan yang keras kayak gitu, lah gitu kan? Oke, booster. Terus habis itu yang sederhana lagi, misalnya mobil katana yang keluhan-keluhan yang umum, misalnya kalau macet temperatur naik. AC nggak dingin? Itu sering tuh. Oke, temperatur naik, AC nggak dingin? Seperti itu. Oke, itu misalnya, kalau dari sisi part itu, ya udah, itu berarti memang butuh upgrade. Mau disehatin kayak apapun, problem itu akan keluar lagi. Jadi itu harus di-upgrade. Contoh misalnya dengan electric fan, ya, electric fan berarti harus dibarengi juga karena dia tadinya alternator standar 35 ampere gitu, ya kuat untuk mengejar pengisian electric fan. Berarti kan dari alternatornya charging system lah, charging system itu upgrade itu kan. Terus habis itu exhaust misalnya, nah pot misalnya kan exhaust system, header misalnya gitu. Coba mau nambahin Nggak modif ya, kayak misalkan bikin VOR, dan hybrid, itu kan juga giarnya Om Dennis kalau di sini. Iya. Tapi ini juga ya, mungkin potong dikit. Om Dennis kalau bikin mobil sampai ekstrem pun sampai ke arahnya Om Dennis itu nggak tetap ninggalin brandnya si Suzuki ya. Selama gua bisa sih, kalau bisa sih enggak ya, gua tetap pertahanin ya Suzuki semuanya gitu loh, supaya gua lebih cenderung gini loh, arahnya gini. Gua pengen itu mobil misalnya pun misalnya udah dimodify gitu ya, saya bisa heavily modify gitu. Tapi kalau semuanya itu di dalam mobil itu seadanya, gue tetap pertahanin semuanya Suzuki, apalagi kalau bisa tetap Jimny juga, katanya juga misalnya semua begitu. Jadi gini, misalnya orang udah bangun-bangun nih apa segala rupa, saya misalnya kan ada kan, misalnya bangun mobilnya dibawa keluar kota, ya kan, perawatannya gimana? Kalau misalnya gue di sini segala rupa gue bikin custom, seadanya, gue bikin custom semua. Terus habis itu dia mau sekedar ganti bushing aja, nggak bisa, mesti pesan dari gua, kan repot, misalnya gitu kan. Maksud gua itu gua pertahanin semuanya di sono itu, semuanya Suzuki itu supaya kalau butuh perawatannya di luar sono atau dimanapun, pelanggan itu nggak usah bolak-balik ke sini lagi untuk hal-hal yang sebenarnya hal-hal kecil gitu loh, hal-hal sepele gitu kan, mau buat apa gitu kan, kayak begitu kan misalnya kan. Tuh. Nah, terus kalau kaki di sini misalnya, ya gua sebenarnya bukan sekedar gua bukan cuma mau gua pegang semua doang, tidak juga sih sebenarnya. Kan orang nggak semuanya saya butuh ban 30, 31 mobil dia gitu loh, ya kan. Ban standar Jimny kan 26,3 nih. Saya misalnya orang dengan ban 28 gua udah bisa off-road. Kayak gitu kan. Oh, ada problem deh. Ngapain lu ban 28 lu bikin mobil gue jadi sport? Oh iya, emang nggak mungkin, buat apaan? Ya kan? Iya, buat apa? Kan nggak ada gunanya. Ya udah, itu kan juga istilahnya gue setup itu juga gitu loh, tetap di under,
terus habis itu musim budget itu ya udah oke fine gitu kan, kayak gitu. Terus kalau untuk spoanya ya berarti biasanya umum spo itu gua taruh untuk di 30 ke atas, bukan 30 ke atas. Oh, Kayak 30 jadi ke atas. memang ada alasan di SPOA ya? Iya. Nggak Iya. semua. Nggak semua masuk habis itu mau modifikasi terus habis itu dia mau off-road itu nggak semua terus habis itu udah lah SPOA aja lah semua seadanya yang enggak gitu loh. Bahkan kan gue sendiri bukan penganut aliran SPOA, bukan karena gue nggak senang, karena kebutuhan, karena Nah, gue iya. senang mobil yang style kecil aja. Kalau dari sisi itu dalam MMC Nah. sendiri, jadi itu bukan ada perbedaan pendapat mengenai teknisnya ya, Ya, ada. itu selera sama kebutuhan Balik lagi. aja. Kembali ke Betul. masing-masing. Ya. Ketika ini ya. Nah, jadi di MSC ini ya, Tabajit, pertama kali gue kesini liputan untuk majalah Jeep itu gue seperti ngeliat dua aliran yang ekstrim, yang gahar itu punya Om Dennis, yang bergaya klimis dan JDM punya Om Dennis. Jadi untuk Jimny yang klimis-klimis beraliran apa bisa dibilang JDM apa ya? JDM lu belum ada ya iklannya ya? Belum sih. Tahun 2000-an awal itu kayaknya belum populer. Ah, si JDM. Nah, ya orang lebih alirannya yang umum aja, yang sangat mainstream ya kita bilang. Itu biasanya ban 30-31 terus ya lebar-lebar gembrot-gembrot gitulah secara umum. Terus ya secara selera gua pas beli Jimny itu gua seneng mobil yang kayak Jepang, lihat di internet gitu, lihat di buku, di majalah. Ya. Kayaknya mobil Jepang itu lebih selera gua seneng yang kecil-kecil gitu loh. Jepang domestic market Iya, ya. Jepang Itu domestic bukan market. aliran modifikasi sebenarnya ya. Bukan sebenarnya. Jadi kalau bisa gue jelasin yang namanya aliran JDM itu kita pilah dua dulu deh. Kalau kita mau ngikutin aliran JDM secara orisinil, contoh misalkan karena di Jimny itu di Jepang itu ada contoh aja ya, salah satunya tuh JA11. Kita memang pengen aliran JDM, tatanan kita bikin seperti JA11 standar di Jepang. Itu bisa dibilang aliran JDM gitu. Nah, tapi karena basicnya udah beda dengan aliran itu, orang Jepang kan juga ada yang dandanin mobil. Nah, waktu mereka modifikasi mobil, jadinya berbeda sama aliran yang kita dandanin tatanan di sini. Oke. Gitu. Jadi ya aliran JDM yang udah custom sebenarnya kebentuk sendiri juga di sini gitu loh. Gitu kurang lebih. Karena ini Rin, gue seumur umur di majalah Jeep liputan yang Jimny-nya full JDM itu. JDM itu ya Punya udah Rin. Daniel. Ya, gua pada masa itu agak obsesi. Dan belum ada yang main deh. Belum ada yang main, Orang masih jadi belum main. bahkan ya saya bisa bilang ya kayak dulu mungkin Dezen, Tommy, sekarang itu vendor kita juga, kita kerjasama baik ya sama beberapa vendor lain juga. Itu belum terlalu banyak orang masukin barang lah kasarnya, kita bilang belum bisa didapat dengan mudah. Iya. Jadi pada masa itu memang sulit sekali bikin JDM Satu gitu. lubang, kan? Iya, agak different aja gitu. Tapi ya seiring waktu belakangan makin booming, makin populer, ya sekarang kayaknya mudah gitu kalau untuk bikin JDM style-nya. Berarti aliran JDM style itu yang bawa MMC ya? Cara nggak langsung sih kayak gitu deh. Iya kan? Karena nggak langsung iya. Benar. Jangan disebut dah ya. Nggak langsung kan? Iya, Nggak langsung. secara Ya saya nggak pernah mengklaim begitu. Jangan itu, gak ada yang pernah klaim sih, tiga-tiganya gak ada yang klaim tuh ya. kita yang keren kan? Berdua. Nah, Om Daniel, saya mau nanya Om, kalau JDM berarti pakemnya apa aja Om yang dilakukan biasanya? Kalau mau ala-ala JDM style gitu. Sebenarnya kalau ciri khas JDM secara standar, misalkan kita ikutin tipe mobil yang dipasarkan di Jepang secara standar, ciri khas utama Jepang itu yang paling banyak umum itu adalah gardan sempit, terus dia nggak pakai over fender. Bukan berarti yang pakai over fender nggak ada di Jepang ya, ada memang tipe-tipe di Jepang yang gardan lebar kayak JP31 atau JP32, tapi nggak sebanyak sepopuler Yang K-car-nya. yang K-car-nya yang sempit gitu. Jadi yang diklasifikasikan bisa ngikutin mobil Jepang stylenya itu adalah ya pakemnya dicari dulu biasanya orang gitu. Kita mau ngikutin JA11 ya harusnya jangan pakai over fender. Oh gitu. Kalau atap panjul yang di Indonesia high roof itu karena ada perbedaan sedikit dengan yang di Jepang. Kalau di Jepang itu ada high roof, tapi karena ada panoramiknya
Ya, Ada kacanya ya? iya betul. Jadi kalau yang kita mau dandanin ala JDM yang dengan masih atap panjul kurang masuk ya untuk orang-orang yang masih yang fanatik hardcore harus JDM gitu. Oh gitu. Nah, yang ada atap di Jepang itu kan soalnya kan ya atap yang trapeze, high roof panoramik atau soft top. Paling 3 macam itu doang gitu. Itu bisa disahin sebagai mobil JDM karena memang ada. Nah, kalau dari segi roda, pelek 16 sempit dan ban sempit itu gimana? Apakah menjadi kewajiban untuk JDM kan? Nggak wajib Kalau udah tahu Daniel. nggak wajib juga kalau memang arah kiblatnya ke K-car-nya Jepang ya 11, 71, 12 di mana itu pakai gardan sempit. Mereka kan memang standarnya pakai ban ring 16 dan lurus tidak keluar dari bodi sama sekali. Ya itu oke-oke aja. Kalau misalkan mau lebar tapi alirannya JB31 standar kan memang velg 15 dan ban lebih lebar. Ya sah-sah aja juga. Yang penting ngeklop sama apa yang ada di Jepang ya benar. Nggak ada keharusan harus 16 sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Tergantung kita pilih apa mobilnya ya jenisnya ya. Iya. Nah, kalau mau simpel ngikutin gayanya JDM itu rear bodinya yang udah mulai kusam-kusam, mulai penyap-penyap. Nah, ngomong body kusam, body penyap nih. Gimana cara balikinnya ya? Gimana enggak? Kalau gue lebih cara ngejaganya si body Jimny itu biar tetap bagus gitu. Benar. Kalau dari Omeko gimana tuh? Oke. Kan yang lebih paham tentang detailing. Sebenarnya itu kalau untuk perawatan mobil tuh dibilang gampang susah. Apalagi kalau kita lagi off road. Terlebih musuh kita tuh ya macam-macam, ada tanah, ada pasir, ada debu segala macam gitu kan. Biasanya kalau yang saya lakukan kalau memang habis off road itu bodi langsung saya cuci total. Terus dua, saya menggunakan sampo tapi bukan sampo mobil sebenarnya. Sampo-sampo yang ada di pasaran tuh kayak semacam sabun cuci piring. Yang ada jeruk-jeruknya pokoknya lah, yang warna hijau lah gitu. Kenapa saya pakai itu? Karena dia bisa melunturkan lemak-lemak kotoran. Karena kan iklannya bener ya? ya karena benar berarti ternyata. Tetapi selama pemakaiannya yang aturannya benar, jangan dipakai untuk tiap hari sebenarnya. Kurang cocok sebenarnya. Tapi kalau untuk dipakai itu sekali-sekali, itu dia cocok untuk menghilangkan lemak-lemak di sebenarnya. Nah, oke, setelah itu selesai bersih, kita bilas ulang lagi dengan air, sudah bersih. Nah, baru nanti kita cek nih kondisi mobil. Biasanya kalau di off-road itu kan kita kena tanah nih. Nah, tanah itu sangat jahat, langsung nge-flek di bodi. Kayak orang panuan ceritanya. Jadi nggak bisa dihilangkan dengan main gosok tangan biasa atau harus pakai dengan obat kimia simikal. Nah, kayak saya pakai grade kompon. Kompon untuk menghilangkan baret-baret halus. Cuma pemakaian kompon itu saya pemakaian yang komponnya grade rendah dulu saya pakai. Jangan langsung yang jangan, karena kan kita belum tahu kondisinya kayak apa nih kotornya si flek tanah gitu. Kita pakai kompon yang paling ringan lah istilahnya, yang grade ringan. Terus kedua kalau memang dia nggak hilang, kita pakai grade yang medium. Kalau misalnya medium hilang, ya sudah, berarti medium itu hilang semua, berarti kita bersihkan semua. Grade dengan medium, setelah selesai dengan kompon, langsung kita lanjutkan dengan pemakaian polis. Nah, polis itu sebenarnya untuk menjaga warna agar tetap mengkilat dan kuat. Karena dia memberikan media agar si wax yang kita kasih nempel. Nah, ini ilmu juga sebenarnya. Buat teman-teman yang pemakai mobil off-road, lah. Terutama lo yang paling jarang itu mobil. Yang penting kalau pulang off-road, kalau bisa sebisa mungkin kita mencuci. Nah, kalau bicara jenis ini, di Jimny itu ada nggak tempat yang mesti diperhatikan sama teman-teman yang pakai Jimny nih? Biasanya di bagian spakbor bagian dekat kaki tuh, yang arah keluar lah selain spakbor. Itu biasanya tanah ngumpul. Di selip-selipan bodi dia tuh, bodi slipnya dia, dia nyelip tanah. Terus di bagian pintu belakang juga, pas kalau kita buka pintu belakang, kita angkat karpetnya, kadang itu dia banjir. Itu perlu kita lap. Terus bagian kaki kiri kanan, kita juga kita cek, karpetnya kita angkat. Kita lihat ada genangan air nggak atau gimana. Kalau ada genangan air berarti ada yang bocor di bagian depan. Berarti kita keringkan langsung. Nah, kalau gitu sekalian ini Om. Ini kan di MMC kalau habis turun mesin atau apa, banyak banget nih mobil yang tempat-tempat, maksudnya benar-benar trondol gitu kan. Nah, biasanya bagian mana sih Om yang paling riskan keropok?
paling karat, sering kena karat tuh kalau lagi restore gym nih bagian mananya? Biasanya bagian Di body maksudnya. Di body maksudnya. firewall ya biasanya gini. Apa bagian Paling mana gampang nih? teropong. Dek sih ya. Dekat pedal, Dek firewall. dekat pedal itu. pedal. Soalnya nggak tahu itu apa namanya gini loh. Banyak itu kejadian kan Jimny, Katana atau apa itu yang istilahnya bocor, genangnya ya di situ. Tapi kita nggak tahu dari mana Udah, kan? kan? Kadang-kadang nggak tahu dari mana ya. Oh gitu. Tapi banyak penggenangan di situ. Terus habis itu karena genang di situ, terus habis itu dia kan karpet kan. Di bawah karpetnya ada glasul, ada peredam, ya kan. Nah, peredam itu kadang-kadang orang kan nggak tahu. Kadang nggak sampai kerendam ya. Kalau kerendam, waduh banjir, oke ketahuan. Kan? Ini nggak khusus ngalir dari luar, dia karena keserap semuanya sama glasulnya, diem di dalam, di luarnya makanya nggak bisa bersama. Oh udah kering. Padahal tuh glasul kan rendam air. Iya. Itu kan lama-lama dia korosi, karat, kropos. Ya makanya bagian situ sering kejadian begitu. Oh. Gitu loh. Berarti titik-titik situ aja yang paling banyak keropos. Ya, Faktor belakang. Faktor dekat belakang. pelumpungnya itu di jahitan sambungan bodi luar sama faktor itu itu dia. sering sekali karat. Oke. Nah, Nah, Om, mau nanya nih, kan kalau kita ke MMC udah ada nih kayak paket-paketannya, entah servis, entah bikin 4x4, entah bikin SPOA. Nah itu monggo dijelasin Om. Kalau servis apa aja yang dilakukan di MMC? Oh, sama pakai detailing. Pakai detailing. enggak itu sih sebenarnya yang itu sih paket-paket yang sederhana aja ya yang umum dilakuin. Buat apa kan? Ya, karena misalnya di sini ada yang mau bikin paket itu misalnya tune up, Nah, di tune up itu ya ada paketnya sendiri. Di tune up itu kan yang paling sederhana lah ya. Ya. Dari setel klep, setel karburator, setel timing ya kan. Cek-cek ganti busi, filter udara, filter oli mesin. Ya, yang simple lah, kayak gitu aja. Hal-hal sederhana gitu aja itu ada. Terus habis itu ada paket lagi di sini yang umum biasa dilakukan itu kan ada tadi brake booster. Nah, di sini juga apa namanya? Gue juga misalnya bikin paket juga di sini untuk brake boosternya sendiri. Jadi brake booster itu kan bukan sekedar apa booster sama master cebluk tinggal ditaruh selesai kan nggak bisa. Biasanya kan itu harus bolongin firewall, gue harus copotin pedal harus dibolongin, gue harus copotin intake, bikin lubang dulu untuk vakum boosternya ya kan. Itu kan harus bikin. Jadi itu makanya kita di sini gue bikin itu satu paket gitu. Ya, Kalau umum yang biasa dikerjain pakai datang ini yang baru ya berarti ya. betul. Terus habis itu misalnya gini, paket lagi misalnya paket electric fan. Nah, electric fan, paket electric fan. Nah, paket electric fan itu kan juga berarti kan electric fan-nya sendiri, terus habis itu bracket-nya akan ngerubah, terus habis itu ada kabel-kabelnya, electrical-nya semua, relay sistemnya, sensornya untuk apa namanya on off dari si kipas berdasarkan temperatur mobil itu kan, misalnya itu semua. Itu kan juga kita jadiin satu paket juga misalnya kayak gitu. Terus otomatis juga pasti ada paket 4x4 conversion ya, 4x4 itu ada. Terus habis itu paket SPOA di sini gua ada dua macam. Gua nyebutnya di sini stage 1, stage 2 gitu loh. Sebenarnya lebih cenderung gini sih. Kalau misalnya dilihat yang paling gampangnya adalah stage 1 itu kasarnya gue bisa masukin untuk ban 30 tanpa ada modifikasi fender sama sekali. Oke. Kalau misalnya stage 2 itu gue bisa masukin ban 31 tanpa modifikasi fender sama sekali. Jadi travelnya udah habis, fendernya belum nyangkut. Kayak gitu, itu contoh sederhananya ya. Yang otomatis di dalamnya itu yang namanya misalnya kayak pakai SPOA stage 1, stage 2 otomatis ada barang-barang yang berbeda lah yang terpasang di situ gitu loh. Itu misalnya paket gituan. Kalau misalnya ngomongin ya yang umum sih itu ya, paket seperti itu yang lebih ke arah apa ya, lebih ke arah modifikasi ya dari sono ya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya turun mesin gitu, turun mesin ke engine overhaul gitu, itu sih bukan paket ya, Ada turun mesin lah ya, turun mesin. Sebab kan kayak misalnya turun mesin, gua nggak bisa kasih paket sebab mesin turun belek, kita nggak tahu mesinnya kayak apa gitu kan, seberapa parah, seberapa bagusnya itu kita nggak tahu, dan itu nggak bisa. Turun transmisi nggak bisa, overhaul, turun TC nggak bisa, begitu itu nggak bisa, nggak tahu tuh rusaknya kayak gimana gitu kan. Jadi biasanya kayak gitu cuma sampai ya udah ini labor fee kita sekian, partsnya ya nggak tahu. Oke. Ntar lihat, gitu loh.
Gitu nggak kelar cuma sejam 2 jam setengah jam ngobrol sama om dari benar. MMC gitu kan. Iya. Udah mau sejam aja nih. Kalau gue sih intinya gini, kalau gue ada Jimny, nggak ada sih, cuma belum jadi. Lama. Jadi cepat. Nggak salah deh. Bawa ke MMC ya. Bawa ke MMC bukan cuma untuk modif ya, tapi untuk perawatan, untuk Restorasi, mau apapun. sampai nyegerin mesin. Om ini udah ngelotok banget, Benar. udah apa-matiin dan udah punya divisinya sendiri gitu. Iya. Jadi kita emang kalau soal modifikasi liputan Jimny ya, di Jeep tuh emang dari dulu ini arahannya selalu ke MMC. Curhatnya juga kesini kalau Iya, ada benar. apa. Jadi emang terus ada lagi yang mau kita bahas, Mas. Cuman kita nggak bisa bahas di sekarang. Ya, Next kita harus bahas soal bikin SPOA-nya ini, suspension over axle-nya ala MMC. SPOA, SPOA. karena bilang ke atas lah gitu. Nah, Nah, ntar kita harus bahas. kita harus bahas itu lagi. Jadi sobat Jeep kalau yang mau kesini, di mana ini alamatnya? Jalan Raya Condet Pejaten nomor 1 di daerahnya Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ya kalau mau ditanya sampai kelurahan ya Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu. Minggu, RT 002, RT 07, Jakarta 12510. Sip. Di depan SMKN 47. 47. Dan disebut salah angka, Bang. Oh, kayak betul, Bang. Tapi paling gampang sih di Google Maps juga bisa cari. Ada di Google Maps, ada Ada. yang 4x4 ada. Oke sobat Jeep, semoga bermanfaat dan keracunan. Bisa kena racun dan dapat pencerahan. Iya. Jadi sekian dulu video dari kita. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah. Dan like, nyalain loncengnya. Udah pada subscribe kan semuanya? Oh, udah. Thank you, J. Oke. Jangan lupa follow IG-nya Majalah Jeep dan pantau terus website-nya buat cari-cari artikel Iya. soal Jeep. Ya nggak? Jeep 4x4 di Indonesia dan luar negeri, J. Oke. Oke sobat Jeep. Sampai sini dulu. Sampai jumpa di video Terima berikutnya. kasih. Oke. Dari kendaraan itu yang Banyak kan? sangat banget. Sampai di mana tadi?